Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang model jaringan. Perkenalkan, nama saya Jihan Fatia dengan NPM 031. Perkenalkan, nama saya Oktaviana Dinda Pratiwi dengan NPM 037. Nama saya Riyandi, NPM 059, Manajemen Reguler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Syafira Hartawan dengan NPM 17110111067 dari jurusan Manajemen Reguler. Perkenalkan, nama saya Aam Putra Perdana, NPM 17110111095. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian jaringan. Jaringan adalah suatu susunan garis edar atau pad yang terhubung pada berbagai titik, di mana satu atau beberapa barang bergerak dari satu titik ke titik lain. Jaringan lahir karena berbagai keperluan seperti transportasi, listrik, komunikasi, perencanaan proyek, aliran air, pembuatan jalan, dan lain-lain. Contoh dari jaringan adalah sistem jalan tol, jaringan telepon, jaringan rel kereta api, jaringan televisi, dan sebagainya. Pada dasarnya, model arus jaringan juga merupakan perkembangan dari model transportasi atau distribusi yang berkaitan dengan pemindahan atau pengiriman komoditas dari suatu sumber ke suatu tujuan dengan ongkos transportasi minimum. Pada perkembangannya, ternyata model transportasi ini dapat juga digambarkan dan diselesaikan dalam suatu bentuk jaringan. Selanjutnya adalah contoh penulisan dari jaringan. Bisa dilihat di bawah adalah sebuah contoh gambar dari jaringan, yang dimana gambar tersebut menunjukkan 4 simpul dan 4 cabang. Atlanta atau node 1 disebut titik awal atau origin, sedangkan yang lain merupakan tujuan atau destination. Cabang diidentifikasikan dengan nomor awal dan akhir simpul. Nilai pada setiap cabang bisa berarti jarak, waktu, biaya, dan lain-lain. Selanjutnya, komponen jaringan. Jaringan digambarkan sebagai suatu diagram yang terdiri dari dua komponen, yaitu simpul atau nodes, di mana digambarkan dalam bentuk lingkaran, kemudian yang kedua cabang atau branches, di mana digambarkan dalam bentuk garis yang menghubungkan simpul-simpul tersebut. Simpul atau nodes melambangkan titik-titik persimpangan atau perhentian, pada umumnya menyatakan lokasi, kota, stasiun, dan sebagainya. Cabang atau branches melambangkan arus dari satu titik ke titik yang lain dalam jaringan tersebut. Pada umumnya menyatakan waktu tempuh, jarak, panjang, dan sebagainya. Anak panah atau arrow menyatakan sebuah kegiatan atau aktivitas. Kegiatan di sini didefinisikan sebagai hal yang memerlukan jangka waktu tertentu dalam pemakaian sejumlah sumber daya, seperti sumber tenaga, peralatan, material, dan biaya. Anak panah terputus-putus menyatakan kegiatan semu atau dummy. Dummy tidak mempunyai jangka waktu tertentu, karena tidak memakai sejumlah sumber daya. Selanjutnya, model rute terpendek atau shortest route. Model rute terpendek adalah salah satu model jaringan yang dapat digunakan untuk menentukan jarak terpendek dari berbagai alternatif rute yang tersedia. Dalam hal ini, istilah rute tidak harus selalu dikaitkan dengan jarak. Kita bisa saja mengganti jarak, misalnya dengan biaya atau waktu. Berikut adalah langkah-langkah penyelesaiannya. Pertama, pilihlah simpul dengan rute langsung tersingkat dari titik awal. Kedua, buatlah suatu setelan permanen atau permanen set dengan titik awal dan simpul terpilih dalam langkah permanen set digunakan untuk menandakan bahwa telah ditemukan rute tersingkat ke simpul-simpul ini. Ketiga, tentukan seluruh simpul yang berhubungan langsung dengan simpul-simpul setelan permanen. Keempat, pilihlah simpul dengan rute terpendek dari kumpulan simpul-simpul yang berhubungan langsung dengan simpul-simpul setelan permanen. Kelima, ulangi langkah 3 dan langkah 4 sampai seluruh simpul bergabung dengan setelan permanen. Selanjutnya terdapat contoh soal. Seseorang akan bepergian dari kota U ke kota V. Berikut adalah diagram jarak antar kota dalam puluhan mil. Setelah kita memperhatikan diagram jarak antar kota tersebut, pertanyaannya, rute manakah yang harus ia pilih agar jarak tempuhnya minimal? Jawabannya adalah
kita bisa melakukan penelusuran terbalik mulai dari simpul akhir V, sehingga diperoleh V dikurang C dikurang Y dikurang Z dikurang U sama dengan 10. 2. Model rentang pohon minimum atau minimal spanning tree. Pohon rentang minimum adalah teknik mencari jalan penghubung yang dapat menghubungkan semua titik dalam jaringan secara bersamaan sampai diperoleh jarak minimum. Masalah pohon rentang minimum serupa dengan masalah rute terpendek, kecuali bahwa tujuannya adalah untuk menghubungkan seluruh simpul dalam jaringan sehingga total panjang cabang tersebut diminimisasi. Jaringan yang dihasilkan merentangkan semua titik dalam jaringan tersebut pada total jarak yang minimum. Langkah-langkah penyelesaiannya adalah 1. Pilihlah simpul awal manapun. 2. Pilihlah simpul yang terdekat dengan simpul awal untuk bergabung dengan pohon rentang. 3. Pilihlah simpul terdekat yang belum termasuk dalam pohon rentang. Dan yang terakhir adalah ulangi langkah 3 sampai seluruh simpul telah bergabung dalam pohon rentang. Contoh, andaikan perusahaan air minum daerah membangun jaringan pipa yang melewati beberapa node, semua node harus terhubungi. Dalam kasus ini, seluruh node harus dapat dihubungkan sehingga dapat diselesaikan dengan metode minimal spanning tree. Jalur pipa dan jarak antar node ditampilkan pada jalur berikut ini. Lanjutan, jika daerah tersebut akan dipasang jaringan pipa, maka jalur pipa yang harus dipasang adalah sebagai berikut, seperti contoh tabel di bawah ini. Asumsikan titik atau stasiun A merupakan tempat awal. Kemudian, buatlah tabel untuk perhitungan dari setiap stasiun. Kemudian, pilihlah jarak cabang yang memiliki jarak terpendek dari setiap stasiun. Bisa kita lihat dari tabel yang ada di bawah ini. Selanjutnya, tandailah stasiun-stasiun terpendek tersebut dengan garis atau menggunakan warna garis yang berbeda. Apabila percabangan dari suatu stasiun menuju ke stasiun berikutnya membuat sirkuit dengan stasiun sekitarnya, maka jalur stasiun tersebut tidak dapat digunakan. Dalam kasus ini, kita dapatkan jarak terpendek sebagai berikut. Bisa kita lihat seperti contohnya. Hapuslah garis yang tidak diperlukan untuk membuat spanning tree. Bisa kita lihat sebagai contoh berikut. Jadi, total minimal spanning tree pada kasus tersebut adalah 5 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 4 sama dengan 33, yaitu satuan panjang. Model aliran maksimum atau maximum flow. Model aliran maksimum sesuai dengan namanya adalah sebuah model yang dapat digunakan untuk mengetahui nilai maksimum seluruh arus di dalam sebuah sistem jaringan. Jaringan listrik, pipa saluran, dan jalur lalu lintas dalam sebuah sistem jaringan yang tertutup adalah contoh-contohnya. Kapasitas pada setiap jaringan hubungan akan membatasi jumlah arus atau aliran yang melewatinya. Sebagai contoh, sebuah kabel listrik dengan kapasitas 10 ampere akan terbakar apabila kita memaksa kabel itu dilewati oleh arus 50 ampere pada tingkat tegangan yang sama. Contoh lain, lalu lintas pada sebuah arus jalan searah akan macet apabila kemampuannya untuk menampung jumlah kendaraan terlampaui. Situasi yang telah dijelaskan oleh kedua contoh di atas merupakan pusat perhatian model aliran maksimum yang mempunyai tujuan untuk memaksimumkan jumlah arus yang melewati jaringan hubungan dalam sebuah sistem jaringan. Hal ini tentunya sangat umum terjadi pada bidang-bidang transportasi, produksi, operasi, komunikasi, dan distribusi. Langkah-langkah penyelesaian. Langkah yang pertama, cari dan temukan pet dari titik sumber ke titik lokasi tujuan yang memiliki arah dengan aliran kapasitas yang lebih besar dari 0 untuk seluruh segitiga di dalam pet. Jika tidak ada pet yang tersedia, berarti optimal solution telah tercapai. Yang kedua, cari di aliran kapasitas yang paling kecil atau SR di dalam pet yang terpilih di step 1. Lakukan perubahan di dalam aliran di dalam jaringan dengan mengirimkan sejumlah SF. Yang ketiga, untuk pet yang terpilih di step 1, kurangkan seluruh arus kapasitas dengan SF di node arah masuk dan tambahkan di arus balik sebesar SF. Yang keempat, ulangi kembali step 1. Langkah kelima, hentikan algoritma ketika di node arah lebih kecil dari 0. Contoh,
Dipunyai suatu jaringan kereta api dari kota A ke kota T. Ingin ditentukan rute perjalanan kereta api tersebut sedemikian sehingga jumlah total perjalanan kereta api yang dapat dilakukan setiap harinya maksimum, tanpa melanggar batas maksimum perjalanan yang dapat dilakukan pada masing-masing jalan. Diketahui data atau informasi tentang jumlah perjalanan yang dapat dilakukan pada masing-masing rute yang menghubungkan satu stasiun dengan stasiun lainnya. Atau dapat dikatakan bahwa data tentang kapasitas aliran pada masing-masing cabang adalah gambar di atas dibaca sebagai berikut. Dari A ke B dapat dilakukan maksimum 5 kali perjalanan setiap hari. Sedangkan dari B ke A tidak ada perjalanan kereta api yang dapat dilakukan. Dari B ke D maksimum 1 kali perjalanan. Begitu juga dari D ke B dapat dilakukan maksimum 1 kali perjalanan setiap hari.